Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Masliah dengan NIM 8620 718150 148. Saya mahasiswi dari Universitas Pancasakti Bekasi dengan program studi pendidikan anak usia dini. Berikut ini saya akan mempresentasikan tugas ujian akhir semester 6 untuk mata kuliah kurikulum PAUD dengan dosen pengampu Ibu Dr. Irma Yuliantina MPD. Adapun judul yang saya ambil adalah menyusun program semester atau prosem, rencana pelaksanaan pembelajaran mingguan atau RPPM, rencana pelaksanaan pembelajaran harian atau RPPH. Di sini saya sudah membuat program semester PAUD Nurul Jannah Kedaung semester 1 tahun ajaran 2021-2022. Di sini saya mengambil tema yang pertama adalah tema diriku dengan subtema identitas, panca indera, mainan kesukaan, kesehatan atau kebersihan diri. Alokasi waktu sebanyak 4 minggu dengan kompetensi dasar mencakup 6 kompetensi dasar yaitu nilai agama dan moral, fisik motorik, kognitif, bahasa, sosial emosional, dan juga seni. Dengan puncak tema di akhir minggu yaitu praktek menggosok gigi bersama. Selanjutnya adalah tema binatang, binatang kambing, binatang ikan, binatang kupu-kupu, dan juga binatang kucing. Alokasi waktu 4 minggu. Dengan puncak tema membuat video, bermain, dan memberi makan binatang kesayangan. Selanjutnya, di tema selanjutnya adalah lingkungan. Dengan tema rumah, sekolah, sosial, atau masyarakat. Di sini alokasi waktunya adalah 3 minggu dengan puncak tema kunjungan ke salah satu tokoh masyarakat yang ada di sekitar lingkungan sekolah. Selanjutnya adalah tema tanaman. Subtema tanaman pisang, tanaman wortel, tanaman kunyit, dan tanaman melati. Alokasi waktu 4 minggu dengan puncak tema menanam pohon bersama. Untuk tema yang terakhir adalah negaraku dengan subtema benderaku dan lambang negara. Di sini saya mengambil alokasi waktu sebanyak 2 minggu dengan puncak tema foto menggunakan baju daerah masing-masing. Selanjutnya adalah membuat rencana pelaksanaan pembelajaran mingguan atau RPPM. Adapun langkah-langkahnya adalah yang pertama, penulisan identitas program layanan. Yang kedua, pemilihan KD yang sesuai atau diambil dari prosem pada setiap program atau aspek perkembangan. Pemilihan materi atau muatan pembelajaran dari KTSP dokumen 1. Yang selanjutnya adalah penyusunan rencana kegiatan main. Di sini RPPM yang sudah saya buat yaitu RPPM di Lembaga PAUD Nurul Jannah semester 1 bulan Juli minggu pertama. Dengan tema tanaman, subtema pisang, kelompok A, usia 4-5 tahun. Di sini saya menyusun kompetensi dasar, materi pembelajaran, kegiatan main. Untuk KD nilai agama dan moral, materi pembelajarannya adalah ciptaan-ciptaan Tuhan. Fisik motorik 3.3, 4.3, gerakan-gerakan untuk melatih motorik halus, 3.4, 4.4, cara hidup bersih. Kognitifnya 2.2, pembiasaan mau bertanya. 3.5, 4.5, ketekunan menyelesaikan tugas. 3.6 sampai 4.6 mencocokkan lambang bilangan dan jumlah bilangan. 3.9 menggunakan peralatan rumah tangga. Untuk KD sosial emosionalnya di sini 2.5 kebiasaan berani tampil di depan teman dan juga guru. 2.8 kebiasaan menolong diri sendiri.
Selanjutnya, untuk bahasa, di sini saya kompetensi dasarnya adalah 3.10, memahami cerita yang didengar. Menceritakan kembali apa yang sudah didengar. 3.11 sampai 4.11 menceritakan kembali apa yang sudah dilakukan. 3.12 sampai 4.12 membaca simbol dan juga angka. Untuk seninya 2.4 menghargai hasil karya. 3.15 sampai 4.15 yaitu eksplorasi karya eksplorasi seni kriya. Selanjutnya untuk kegiatan mainnya yang pertama adalah browsing di internet. Di sini anak mencari gambar jenis-jenis pisang. Selanjutnya menceritakan secara lisan jenis-jenis pisang yang dimiliki. Yang ketiga menghitung jumlah gambar pisang yang dimiliki lalu diberi angka. Yang keempat menyusun huruf membentuk kata pisang. Yang kelima membuat kolase bentuk pisang dari berbagai alat dan bahan. Yang keenam membuat kreasi dari pelepah pisang. Yang ketujuh membuat olahan makanan berbahan dasar pisang bersama Bunda. Yang kedelapan menganyam daun pisang. Yang kesembilan mengecat dengan pelepah pisang. Yang ke-10 menggambar buah pisang. Yang ke-11 membuat sate pisang, membuat jus buah pisang, membaca buku cerita tentang buah-buahan, membuat puzzle dari gambar pisang, dan yang terakhir adalah menonton video bersama tentang proses penanaman buah pisang. Selanjutnya adalah menyusun rencana pelaksanaan pembelajaran harian atau RPPH. Untuk rencana pelaksanaan pembelajaran harian atau RPPH, langkah-langkahnya adalah yang pertama adalah pengisian atau penulisan identitas program. Materi atau muatan pembelajaran diambil seluruhnya dari RPPM, pemilihan alat dan bahan yang dibutuhkan. Selanjutnya merencanakan kegiatan pembukaan, merencanakan kegiatan inti, merencanakan kegiatan penutup, dan yang terakhir adalah menyusun rencana penilaian. Di sini saya telah membuat rencana pelaksanaan pembelajaran harian atau RPPH di Lembaga PAUD Nurul Jana untuk anak usia 4 sampai dengan 5 tahun dengan materi-materi yang sudah saya ambil pada RPPM atau pada saat pembuatan RPPM. Adapun alat dan bahannya di sini saya menyiapkan ada laptop, buku gambar, krayon, pensil warna, cat air, tutup botol, bertuliskan huruf abjad, pelepah pisang, dan juga pewarna makanan. Selanjutnya untuk kegiatan motorik kasarnya melempar bola besar. Kegiatan pembuka membaca doa sebelum melakukan kegiatan, bernyanyi bersama, bercerita tentang kegiatan yang akan kita lakukan. Selanjutnya di kegiatan inti, di sini kita memberikan kesempatan anak untuk bereksplorasi, membangun pengalaman bermain yang bermakna dengan menerapkan pendekatan saintifik, yakni anak mengamati, menanya, mengumpulkan informasi, menalar, dan mengkomunikasinya melalui kegiatan main. Adapun kegiatan main kita adalah anak bersama guru pertama membrowsing tentang informasi mengenai buah pisang seperti gambar, jenis-jenis pisang, dan lain sebagainya. Selanjutnya anak membuat gambar pisang dan mewarnainya. Selanjutnya anak mengecap dengan pelepah pisang, lalu menyusun huruf membentuk kata pisang di atas tepung atau pasir yang sudah kita siapkan. Selanjutnya adalah istirahat, lalu diteruskan dengan kegiatan penutup, di mana anak merapikan alat-alat yang telah digunakan. Selanjutnya diskusi tentang perasaan diri selama melakukan kegiatan bermain, menceritakan dan menunjukkan hasil karya anak, lalu berdoa sebelum pulang. Dan yang terakhir adalah rencana penilaian. Di sini saya sudah membuat aspek perkembangannya yang mencakup 6 aspek perkembangan, yaitu nilai agama dan moral, fisik motorik, kognitif, bahasa, sosial, emosional, dan juga seni. Juga kompetensi dasarnya.
indikator-indikatornya dan juga nama anak. Di sini kita menilai dengan BB yaitu anak belum berkembang, MB adalah anak mulai berkembang, BSH adalah anak berkembang sesuai harapan, dan BSB adalah anak berkembang sangat baik. Sekian pemaparan dari saya, semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.